Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'duh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, kajian di dalam kitab Akhlaqul Banin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan, mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari. Tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan daripada sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bab yang kelima, yaitu adalah bab adabul akli ma'al ijtima', etika-etika ketika kita makan bersama perkumpulan atau bersama orang lain. Maka di sini beliau menjelaskan kepada kita semua dengan yusannu laka alla tanfarida hinal akli fakul ma'a ahlika wa usratika au duyufika. Disunnahkan bagi kita untuk tidak menyendiri dalam makan. Fakul ma'a ahlika wa usratika au duyufika. Maka adanya anjuran di sini adalah dianjurkan bagi kita untuk makan ketika makan itu bersama keluarga kita atau bersama para tetamu undangan kita. Wa fil hadis, di dalam hadis dijelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'kul wahdahu. Bahwasanya di sini diceritakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu tidak pernah makan sendiri. Mesti beliau makan bersama. Kalau tidak bersama keluarga, mesti bersama para sahabatnya. Wa fihi aidan, di dalam hadis juga dijelaskan, ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fihi. Berkumpullah, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpullah kalian ketika kalian makan, yubarak lakum fihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan keberkahan terhadap kalian di dalam makanan-makanan kalian. Dan juga dijelaskan khairut ta'ami ma kathurat alaihil aidi. Sebaik-baiknya makanan adalah makanan yang dimakan oleh orang banyak. Wa idza akalta ma'a ghairika fasta'mil ma'al adabil madiyah hadhil adabal atiyah. Dan apabila kita makan bersama orang lain, maka dianjurkan bagi kita untuk menggunakan adab-adab yang akan dijelaskan oleh penyusun kitab, di samping adab-adab yang telah dijelaskan oleh penyusun kitab. Adapun adab-adab yang telah dijelaskan itu terdapat pada video-video sebelumnya, yang mana di antara adab-adabnya adalah hendaknya bagi kita untuk menyuci atau membasuh tangan terlebih dahulu sebelum makan, begitu juga dengan sesudah makan. Yang mana kita ketahui di antara faedah membasuh tangan sebelum dan sesudah makan itu menghilangkan fakir dan juga menghilangkan atau tidak sampai menyebabkan bagi kita terjerumus ke penyakit gila atau semacamnya. Nas'alullaha ma'assalamah, semoga kita diselamatkan dari mara bahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian adab yang dianjurkan bagi kita ketika kita makan bersama orang lain, bersama keluarga kita atau para tamu kita, di antaranya adalah alla tusri'a ilal julusi au tabtadi'a fil akli qabla man huwa akbaru minka sinnan au a'la maqaman. Hendaknya bagi kita untuk tidak cepat-cepat duduk menghadap makanan atau tidak cepat memulai makanan terlebih dahulu qabla man huwa akbaru minka sinnan aw anda maqaman, sebelum orang yang lebih tua dari kita itu memulai makan makanan
atau orang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita. Dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau pernah berkata, al-barakatu ma'a akabirikum. Adapun keberkahan itu terdapat pada orang yang lebih tua dari kita atau orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita. Sehingga ketika kita melaksanakan adab yang ini, kita mendapatkan kedua keberkahan. Yang pertama adalah keberkahan di dalam makanan seperti halnya yang telah disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan keberkahan yang kedua adalah ketika kita mendahulukan orang yang lebih tua atau orang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita. Illa idza kuntal matbu'a wal muqtadabih, kecuali kita adalah orang yang diikuti atau orang yang dipandang oleh orang lain, bi antakuna sahibal baiti. Seperti halnya apabila kita termasuk tuan rumah yang menyajikan hidangan kepada tetamu kita, ya, fayam bagi antabda'a fil akli. Apabila tuan rumah tadi itu ikut makan bersama para tamu, maka hendaknya bagi tuan rumah untuk memulai makanannya terlebih dahulu, kaila yatulal intidharu anal hadirina, supaya orang yang kita undang, para tetamu kita atau keluarga kita, itu tidak menunggu lama dalam memulai makanan yang kita hidangkan. Kemudian wa alla tutilal julusa alal maidah, hendaknya bagi kita apabila posisi kita sebagai tamu undangan yang diundang untuk acara makan, hendaknya bagi kita untuk tidak duduk lama di hadapan makanan yang telah disajikan di hadapan kita. Fatakuna akhiran nasi qiyaman minha, sehingga kita termasuk orang yang paling akhir makannya, orang yang paling terakhir berdiri dari meja makan. Wa tadhhara bimadhari syarahi wal jasai, dan juga sehingga itu bisa menampakkan di dalam diri kita itu termasuk orang-orang yang rakus dan orang-orang yang tamak. Illa idza kunta sahibal manzil, berbeda lagi kalau kita sebagai seorang tuan rumah, ya, fayustahabbu min kadzalika, maka dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan hal tersebut, yaitu adalah paling akhir beranjak dari meja makan. Supaya apa? Supaya orang yang kita undang untuk makan itu tidak merasa malu untuk menyelesaikan makanannya. Wa fil hadis, dikatakan di dalam hadis, kana sallallahu alaihi wasallam idza akala ma'a qaumin kana akhiruhum aklan. Dahulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memakan suatu makanan bersama suatu kaum, kana akhiruhum aklan. Dikatakan bahwasanya Kanjeng Nabi itu adalah orang yang paling akhir ketika makan. Di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan menampakkan sifat rakus dan tamaknya terhadap makanan, akan tetapi beliau lebih menjaga perasaan para sahabat-sahabatnya yang ikut makan bersama beliau, sehingga para sahabatnya itu tidak tersipu malu ketika ingin menyelesaikan makanannya atau ingin menambah dari porsi makannya. Wa alla tasta'jila fil qiyami au fil wuqufi minat ta'ami. Dan hendaknya bagi kita untuk tidak mempercepat beranjak dari tempat makan, au fil wuqufi minat ta'am, atau tidak mempercepat makanan yang kita makan. Walau ma'a baqa'ika fil ma'idah fayakhjala jiranuka. Meskipun kita tetap berada di situ, akan tetapi kita tidak ikut makan, alias kita sudah selesai dalam makanan terlebih dahulu dan kita masih duduk di dalam situ, maka ketahuilah hal tersebut itu bisa menjadikan
para tetamu kita, tamu undangan kita itu merasa malu untuk melanjutkan makanannya, wa yaqifu minal akli taqlidan laka, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan mereka ikut berhenti karena melihat seorang tuan rumahnya yang berhenti duluan dari makanannya. Wa fil hadis, di dalam hadis juga dijelaskan, idza wudi'atil ma'idatu fala yaqumur rajulu wa in syabi'a hatta yafrughal qaum. Dalam hadis dijelaskan, idza wudi'atil ma'idatu, apabila makanan telah dihidangkan, fala yaqumur rajulu, maka bagi orang sahibul hajah atau bagi tuan rumahnya itu tidak beranjak dari tempat makan terlebih dahulu, wa in syabi'a, meskipun dia dalam keadaan sudah kenyang, hatta yafrughal qaum, sehingga para tetamu kita itu selesai dari makanannya. Fa inna dzalika yukhjilu jalisahu, karena hal tersebut bisa menjadikan tamu undangan yang makan bersama kita itu merasa malu untuk melanjutkan makanannya. Wa asa an yakuna lahu fit ta'ami hajatun, barangkali para tetamu kita masih ada makanan-makanan yang mereka ingin cicipi, ya. Dan ini adalah adab ketika seorang tuan rumah ikut makan bersama tamunya. Adapun ketika seorang tuan rumah itu tidak ikut makan bersama tamunya, maka adapun adab yang dilaksanakannya adalah dianjurkan bagi tuan rumah setelah menghidangkan hidangan bagi para tamunya, dianjurkan bagi tuan rumahnya untuk meninggalkan tempat makan tersebut, sehingga para tamu itu bisa leluasa dalam mencicipi makanan yang telah dihidangkan. Wallahul musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.